Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 264. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah dengan Udah jam 5 sore ya? Sampai buka. Iya. Tadi Bunda MC membuka dengan pantun. Boleh nggak saya pinjam pantun beliau? Ya, cuman saya balik ya. Daun lada, daun salam. Yang mau masuk surga jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru jam 5 subuh kalau gini. Semangat. Baru selesai sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihim wa ihtada bi hudahum ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadhnahum bima kanu yakzibun. Shadaqallahul 'adzim. Tabibun yang kita muliakan Ketua Dharma Wanita Persatuan dan seluruh pengurus yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kita selalu doakan sehat walafiat, guru kita, bunda kita, beliau Ustazah Hajah Maimunah, mudah-mudahan senantiasa diberikan dawamus sehat walafiat, amin.
dan musola sekota metro. Mana metro utara? Oh subhanallah, 750. Ya, kurang sedikit dari 1000 bunda ya, sedikit lagi. Metro pusat, mananya metro pusat ini? Ya, subhanallah, 1500. Ulangin boleh, dua. Ya, kalau jalan dapat 1 kursi. Metro Timur, mana metro? Oh, subhanallah, metro Timur. Dan hampir seimbang dengan metro pusat. Ya, 1449. Mana panggilan barang sama? Bukan sedikit lagi. Metro Barat. Mana ini metro Barat? Subhanallah, metro Barat luar biasa. Sama dengan metro Timur, bersaudara dan bertetangga. Ya, wali kotanya 1. Benar nggak bunda ya? Ya, alhamdulillah. Metro Selatan, mananya metro Selatan? Oh, subhanallah, metro Selatan, alhamdulillah. Ya, 1700 kurang sedikit beda. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa. Pertama, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan amanah kepada saya pada pagi hari ini di tanggal 28 Maret di hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1400 berapa bunda? 1445. Berapa hari lagi kita lebaran ya? Izin bunda saya berdiri biar kalau saya berdiri kan kelihatan saya di ramping yang ada melalui samping. Berapa hari lagi lebaran bunda? 13 hari lagi ya? Subhanallah. Berapa hari kita sudah berpuasa? 17. Alhamdulillah. Sama ingat-ingatnya antara ingat puasa dengan ingat lebaran ya bunda sama. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah di ujung Ramadan ini ya Ustadz ada banyak yang kecil. Japri ya. Yang pertama ayam di belakang rumah itu udah mulai pucat-pucat. Ya bunda ya, ayam di belakang rumah sudah mulai agak pucat-pucat, ya kan? Karena lihat luar rumah sudah mulai mengasah besok, ya kan? Sudah menyiapkan apa ke alat-alat masak. Ya, ada lagi selain ayam yang pucat-pucat kalau di ujung Ramadan. Ini yang lakinya kami berempat yang ganteng di sini ya. Jadi antara pucat-pucat suami-suami. Iya, karena sebentar lagi lebaran, anak-anak sudah antri. Ayah, sebentar lagi lebaran. TikTok jual murah, Shopee obral, pasar Metro semua murah. Kalau ada duit. Baik. Ibu-ibu, bunda-bunda yang saya muliakan, insya Allah pengajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema. Nah, temanya apa bunda? Iya, kiat-kiat hidup berkah. Oke, berat nih temanya. Baik, bunda yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang al-barakah, keberkahan, nah kita coba ulas dulu karena ini pengajian bunda ya. Jadi pengajian ini Bu Haji ini serius Bu, ya bunda. Ini pengajiannya serius. Bawa bukunya? Alhamdulillah bawa catatan ya. Bukan catatan belanja sore nanti kan? Bukan bunda ya. Alhamdulillah. Baik. Barokah atau berkah itu dari bahasa Arab bunda. Dari kata dasar ba, ro, dan kaf. Ba, ro, dan kaf. Dari kata dasar ba, ro, dan kaf itulah nanti kata berkah, barokah, berkat, termasuk juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
tetap ya menetap, tidak cepat hilang, tidak cepat pergi. Itu orang Arab menyebutnya barokah. Dari mana buktinya Bapak Ibu? Di dalam tuturnya orang Arab, kalau ada seorang yang mendapatkan sesuatu, misal ada orang di ujung Ramadan dapat THR dari Bunda Wali Kota 100 juta, bisa, amin. Yang kuat aminnya, amin. Apa yang kita sampaikan pada orang yang dapat rezeki tadi? Semoga berkah. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab orang sering menyebutnya mubarak. Kalau lebaran juga kita sering dengar juga Idul Mubarak, hari raya yang penuh berkah. Apa maksudnya? Maksudnya mubarak atau mabrur, penuh berkah tadi, harta yang Anda dapat tadi, kebaikan dari harta itu kekal, langgeng, tidak cepat habis. Bisa. Bunda di awal Ramadan kemarin dikasih uang belanja sama suami 1 miliar misalnya. Amin. Jangan kecil-kecil Bunda. Gak enak kasih contoh yang kecil ini, ya kan, pasti kurang. Ya, 1 M. Ya, 1 kali enggak. Ya, bisa dikasih suami belanja. Nah, ini uang 100.000, insya Allah sampai Lebaran. Asik. Nggak tinggal ya. Lawang baik dompet. Sudah dalam puasa lemas dengan 100.000 sebulan makin lemas. Ya, tapi Bunda, kalau dikasih suami uang 100.000, lalu titipan ucapannya, Umi, ini 100.000 sampai akhir Ramadan. Apa jawab Bunda? Terlalu. Iya, udah masuk lagi dompet. Usah. Makasih. Padahal Bunda, uang 100.000 itu cukup nggak sampai akhir Ramadan? Masa nggak cukup sih Bu? Beli karet, mau ikat plastik, beli kalender, cukup setahun. Kalender nggak perlu beli, sudah dibagi. Ya. Nah, Bunda, misalnya kita kadang-kadang dalam hidup ini ada uang 100.000, itu 1 minggu nggak habis. Pernah ngalamin Bunda ya? 100.000 nggak habis, padahal tiap hari pergi ke pasar. Ya rupanya rumahnya memang lewat pasar. Iya. Jadi Bunda, terkadang dalam hidup kita uang 100.000 5 hari nggak habis. Iya. Nggak dibelanjain gimana Bunda mau habis? Pas dicari di pasar uang 100 kali nyelip. Iya. Jadi nggak keluar dari dompet. Nah Bunda, terkadang ada dalam hidup kita uang 10.000 nggak habis-habis, 100.000 1 hari cukup, 2 hari masih bisa. Tapi terkadang duit 1 juta setengah hari habis. Kurang uang 1 juta, pegang HP, buka live TikTok. Wes, ini kalau dilihat dari wajah-wajah Bunda ini kayak suka main TikTok Shop ini ya. Alhamdulillah. Iya, orang yang belanja di TikTok itu dapat pahala Bunda. Dapat pahala kan?
Gimana Bu Haji? Dapat pahala nggak Bunda? Kalau kita belajar di TikTok dapat pahala nggak Bunda? Lu nyenengin orang yang berjualan loh, menyenangkan hati orang yang sedang berpuasa, pahala nggak? Nah, pahala. Nanti kalau ada kawannya jualan dibeli. Ya, baik. Baik. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang sejuta satu hari habis, 100.000 2 hari tidak habis. Kalau kita bicara tentang berkah, keberkahan tadi, orang Arab menyebut yang namanya harta berkah, nikmat yang berkah itu subutul khairi fihi. Kebaikan dari harta yang kita dapatkan itu dia langgeng, bertambah-tambah, melimpah dan tidak cepat habis. Itulah namanya harta yang berkah. Nah, saya tanya nih Bunda, pernah hadir di majelis kenduri? Pernah hadir di Yasin enggak? Ada yang hadir enggak ya? Baik. Kalau kita diundang kenduri atau yasinan, terkadang selesai acara itu ada hidangan, benar ya? Ada minuman, mungkin ada snack ringan. Setelah itu begitu mau keluar, tuan rumah mengeluarkan sesuatu yang dibungkus plastik. Apa namanya? Namanya berkah. Ada yang juga besek. Ya kayaknya bagusnya berkah ya Bunda ya. Karena nama itu jadi doa. Kalau besek itu apa maksudnya? Wadahnya. Karena dia pakai DSA. Kalau pakai bakul, bakulan. Pakai ember, nah, baik, bagusnya pakai berkah karena namanya itu adalah doa. Pertanyaan saya, kenapa hidangan yang dibawakan untuk pulang kepada jamaah tadi dinamakan berkah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo Bunda, gimana Bunda? Ini siapa yang masih hadiah ya? Ya Haji mana aja ya? Gimana Bunda? Oh, sudah didoakan bersama-sama. Jadi berkat dia. Ada lagi yang Bunda? Oh, karena sudah apa semoga berkah. Ya Bunda yang belakang. Karena oh iya. Gimana Bun? Oh iya, baik. Semua jawaban 100. Ya.
ditutup lalu dilobangin tanahnya sehingga air tadi berkumpul. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa bunda? Sumur. Iya, sumur, ya kan? Sumur ini memang ya sahabatnya semur. Baik, air yang kecil, yang sedikit-sedikit, yang setetes, 2 tetes, ya kan? Yang mengalir lalu bertemu di satu tempat, dan tempat itu kemudian dilobangi, digali biar dia bisa menampung banyak air. Orang Arab menyebut ini adalah birkah. Bir, catat. Karena ada pertanyaan, ada bonus. Apa bunda? Birkah. Ya, birkah. Ya. Apa makna birkah tadi? Sumur. Kenapa orang Arab menyebut sumur tadi birkah? Karena air yang sedikit-sedikit tadi berkumpul menjadi banyak, yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan karena sedikit, begitu sudah bersatu, berhimpun satu titik menjadi bermanfaat. Orang Arab nyebutnya birkah. Ya, birkah. Ya, birkah. Lalu yang berikutnya bunda, orang Arab juga menggunakan kata barokah ketika ada satu hewan, misalnya sebutlah onta. Karena biasanya kata-kata barokah ini digunakan untuk melafalkan kata-kata onta. Orang Arab menyebut begini, barokatil ibilu. Barokah ibil, ibil itu onta. Ya. Barokah onta, barokatil ibil. Orang Arab menerjemahkannya, kalau onta itu yang tadinya berdiri, lalu dia duduk menyentuh bumi, menetap di atas tanah, orang Arab menyebutnya onta ini sedang barokah. Barokah. Duduk. Kenapa dikatakan barokah onta ini tadi? Karena dia sudah menetap di satu tempat, berada di atas tanah. Maka orang Arab menyebut onta yang duduk di tanah tadi disebut mabruk. Mabruk. Ini kenapa saya sebut ini? Karena ada yang mau saya koreksi. Maka kalau kita menyebut orang, misalnya ada yang ulang tahun, ada yang mendapatkan nikmat bunda, jangan disebut alfa mabruk. Mabruk ya, alfa mabruk lakum ya akhi. Jangan. Kalau dia paham bahasa Arab, dia bukan senang, malah merah matanya, merah mukanya, marah dia. Karena mabruk itu artinya adalah seseorang yang ditindih sama onta. Ya, hati-hati bunda ya, hati-hati. Ya, ini koreksi yang secara bahasa. Jadi kalau kita ingin mendoakan seseorang mendapat berkah, jangan disebut mabruk. Bisa ulang tahun, masya Allah Ustaz, mabruk Ustaz ya. Ada yang lagi berangkat haji, berangkat umroh, masya Allah bunda, mabruk ya, di umrohnya, mudah-mudahan umrohnya diterima. Kalau pas dia lagi di Mekah ditanya, ya Syekh mana mabruk, wallahi katanya kami terhimpit sama onta. Kasihan. Nah, yang benar yang mana? Coba lihat surat Maryam ayat 31. Coba dibuka Qurannya. Ada yang bisa buka Qurannya ayat 31? Yo, siapa yang cepat dapat THR? Siapa yang sudah dapat? Ayat 31 kalau tidak salah. Ya, silakan bunda. Ya, nah kasih bu. Ya. Ya, sebentar tunggu mic-nya bunda. Ya, biar suaranya melengking sampai ke langit. Amin. Ya.
Alhamdulillah. Surat Maryam ayat 31. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan. Oh subhanallah. Langsung ini. Subhanallah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang sebelumnya enggak dapat ya? Oh banyak nanti ya bunda-bunda ya tadi yang sudah jawab sudah disiapkan oleh panitia insyaallah. Ya, jangan pulang sebelum semua dapat insyaallah. Amin. Amin. Iya, kalau pahala sudah pasti. Ya. Baik bunda, perhatikan surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan. Ya. Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara tentang dirinya dan bundanya Maryam al-Batul alaihissalam, beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menjadikan aku sebagai seorang anak yang mubarakan, yang penuh berkah. Jadi yang benar nyebutnya apa bunda? Mubarak. Jangan mabrur. Paham bunda ya? Baik. Yang benar adalah mubarak. Artinya mubarak orang yang mendapat berkah. Ya, kalau orang yang mendapat berkah sama juga ya, mubarak. Jangan mabrur. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan tentang makna dan asal kata dari judul kita pada pagi hari ini, kiat hidup berkah. Barokah, berkah, berkat sudah kita jelaskan bahwa intinya bunda, berkah itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kebaikan yang langgeng, yang dawam, yang lama, tidak cepat hilang. Ya, bisa bunda beli sepatu harga berapa? 200.000 misalnya. Berdoa pada ya Allah, mudah-mudahan sepatu ini berkah 100 tahun tidak rusak. Ya, 10 tahun nggak ganti-ganti. Ya, itu doa. Bunda misalnya melebaran dan beli baju baru belum? Belum ya? Nah nanti kalau beli baju baru doa, ya Allah mudah-mudahan baju baru ini membawa berkah. Ya. Apa berkahnya? Salah satunya nggak cepat rusak, iya kan? Kemudian makin semangat ikut pengajian, benar kan? Semakin semangat bekerja, suaminya juga begitu lihat istrinya pakai pakaian baru, makin semangat cari nafkah. Yang tadinya ngasih 100.000, minggu depannya langsung ngasih $1.000. Amin. Ya seperti itu. Nah bunda yang dirahmati Allah, saya kembali ke laptop. Ya. Sudah dicatat yang tadi bunda? Ya. Jadi kalau nanti saya tanya apa arti berkah, sudah bisa dijelaskan ya? Sudah. Insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk pada pokok persoalan sesuai dengan tema kiat-kiat hidup berkah. Ya. Jadi judulnya hari ini bunda, kiat-kiat hidup berkah. Tapi kalau nanti misalnya ada panitia setelah acara ini membagi-bagikan berkat, jangan ditolak. Ya bunda ya? Ya, tapi jangan diharap. Jangan diharap-harap, cukup didoakan saja. Ya, mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, pimpinan kita, ada Bapak Dr. Wahdi dan Bapak Haji Komaru, Bunda Silvi, semuanya sehat walafiat. Amin. Ya. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut catatan para ulama, ada banyak cara untuk mendapatkan keberkahan
Satu. Gak apa-apa Mas ya, rekaman aman. Satu terus. Kalau satu, amin. Kalau kemarin nggak boleh nyebut satu, ya kan? Baik. Nomor satu. Ulang lagi. Kata para ulama, nomor satu. Menjaga tadarus Al-Quran. Yang paling pertama, biar hidup berkah, rajin-rajin ngaji. Bun, sudah hatam belum? Sudah berapa kali? Alhamdulillah, sudah ada yang dua. Siapa yang sudah hatam sampai 17 Ramadan sudah hatam 2 kali? Subhanallah, banyak ya Bunda. Bunda Berta, ini banyak yang sudah hatam 2 kali ini ya. Subhanallah. Yang 5 kali ada enggak? Ada juga, Masya Allah. Luar biasa pengajiannya Bunda Maimunah ini. Subhanallah Bunda, ini yang luar biasa di jamaahnya. Ya, sudah 5 kali hatam. Tapi bukan guru ulang-ulang ya, bukan ya? Iya. Subhanallah. Bunda yang rahmati Allah, kata para ulama, biar hidup berkah, yang pertama perbanyak kamu ngaji Al-Quran. Subhanallah. Ya. Kenapa mengaji Al-Quran ini membawa barakah? Karena Al-Quran itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran mubarakun. Al-Quran ini kitab mubarak, kitab penuh berkah. Ya. Orang kalau pintar ngaji Bunda, pandai ngaji, rezekinya lebih enggak? Lebih enggak rezekinya Bunda? Ada orang punya acara dipanggil karena dia pandai ngaji. Ada orang punya hajatan, punya acara kenduri, enggak ada yang mimpin karena dia pandai ngaji, dia mimpin. Ya sina, yang lain bawa berkatnya cuma 1, dia bawa 7. Belum pernah. Orang yang mimpin itu dapat 7 biasanya. Enggak ya? Berapa? 3 aja. 2 pun ya? Enggak 1, enggak 2 ya? Iya, hidup 2. Enggak ada yang 7 Bunda ya? Padahal kalau dikasih 7 itu lebih baik loh. Karena anaknya 14 di rumah. Iya. Istri tetap 1 Bunda. Memang dari tadi itu 1 itulah memang. Iya, 2 itu hanya dalam igauan. Iya. Iya. Ada pantunnya loh Bunda. Mau nggak saya kasih pantun? Ya. Buat apa membeli kain? Kurang kompak nih cakepnya. Ya saya ulang lagi ya. Pantun dulu karena ada yang nanya istrinya berapa tadi. Buat apa membeli kain? Kalau tidak akan ya. Buat apa membeli kain? Kalau tidak menjadi baju. Buat apa cari yang lain? Kalau dia setia padamu. Iya. Ya Mas ya, setuju Mas. Jangan diam-diam aja berdua saja. Ya, setuju Bunda ya? Ya. Tapi jangan ditanya Ustaz, kalau nggak setia boleh nggak? Jangan. Jangan ragu. Baik. Jadi yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Bunda, orang yang rajin ngaji Al-Quran ini bukan hanya mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Sudah banyak cerita-cerita dari para ulama yang mereka ahli Quran itu di akhir hayatnya betul-betul dimuliakan oleh Allah. Ada dulu satu cerita, seorang anak muda, dia bawa mobil ngebut di jalan tol. Takdir Allah sampai karena kecepatan tinggi,
ahli Quran ini tadi terjadi kecelakaan dahsyat sampai kemudian sakaratul maut. Begitu orang datang untuk menolong, ternyata dalam keadaan sakarat yang seperti itu, dari mulut si anak muda ini tadi keluar ayat-ayat Al-Quran, padahal nggak sadar lagi keluar bacaan-bacaan Al-Quran. Saya tanya sama bunda, kira-kira husnul khotimah gak ya? Husnul khotimah gak? Luar biasa benar. Sebaliknya, ada orang yang pekerjaannya sehari-hari cuma dengar musik, main kesana kemari gak jelas. Begitu di akhir hayatnya, kata-kata terakhir keluar dari mulutnya, coba kalau kerjaan cuma main kartu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak sampai astagfirullahnya bunda, nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu rumusnya? Padahal di telinganya ditaruh astagfirullah, astagfirullah, tangannya di ruh banyak kerjanya selama hidup main kartu. Ya, kartu as. Baik, benar. Ini yang pertama. Ya, bersyukur tadi sudah ada 5 kali, 4 kali, 2 kali di Ramadan. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari wajah-wajah bunda semua ini, kayaknya ini sudah pada khatam semua, sudah berjus-jus dihabiskan di Ramadan. Baik? Alhamdulillah. Jus apa aja bunda? Jus 30, jus 29. Ya, jus apa lagi? Jus koka. Ya, kalau sehari bunda menghabiskan jus koka, ya kan, jus melon, itu kan sampai jus 30 kala, jus 29 kala, ini baru selesai bukan, belum masuk sholat tarawih. Begitu berangkat ke masjid, baru dengar azan. Allah, kenapa bun patok ayam? Kepatok ayam. Allahu Akbar. Ya, memang Bun, kalau nggak ngantuk, ini kan banyak dokter ya, tenaga kesehatan, yang ahli kesehatan. Kalau kita tanya sama guru kita yang ahli bidang kesehatan, biar nggak ngantuk di bulan Ramadan, jangan minum es. Benar. Minum nggak Bu? Ya sekarang nggak minum. Iya sekarang nggak minum. Jangan minum air dingin, air es. Ya air hangat, ya kan? Salam hangat, itu. Coba kalau salam dingin, sapa dingin, nggak ada enak bunda. Nah ini tanya sama bunda, benar ya bunda ya? Nggak boleh minum es, yang tarawihnya 23 rakaat itu, mau 2 jus juga tegak berdiri kayak tiang masjid. Nah begitu bunda. Ya, jadi semangat kita. Ya. Baik. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Baca Al-Quran. Yang kedua, biar itu berkah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Siapa itu orang tua? Siapa? Ibu. Ya sesuai namanya, orang yang sudah namanya orang tua itu ya orang yang sudah tua.
hanya orang-orang yang diberikan hati mulia yang masih bertahan mampu berbakti pada orang tuanya. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya dan merasakan itu. Sampai ada pertanyaan begini, ada orang nanya pada, karena dia tak sanggup berbakti pada orang tua, akhirnya dia nanya pada seseorang, Pak Ustaz, kalau saya tidak bisa berbakti kepada orang tua saya, apakah cukup bagi saya mengurus anak-anak saya sebagai tanda bakti pada orang tua saya? Jawab ustaznya, cukup bagimu berbuat baik pada anak keturunanmu sebagai tanda baktimu pada ibu bapakmu, karena jika mereka menjadi anak yang soleh, orang tua maupun juga kebahagiaan pahala. Saya tanya Bunda, setuju nggak dengan jawaban itu? Ya. Setuju nggak? Yang di belakang setuju nggak Bun? Ya. Kenapa? Jawabnya tadi begini, ini si anak tamanku berbuat baik pada orang tua masih hidup. Ditanya sama orang yang menurut dia bisa dijadikan sebagai rujukan, jawabannya, kalau kamu nggak mau berbakti pada ibu bapakmu, cukup urus anakmu saja, nggak harus urusin orang tua yang di atas. Urusin anakmu. Kalau anakmu jadi soleh, kesolehan anakmu itu nanti pahala kamu juga akan sampai pada orang tuamu. Kira-kira benar nggak jawaban itu? Benar nggak benar? Demi Allah jawaban itu menurut saya dunia akhirat salah. Ya, karena berbakti pada ibu bapak itu satu kewajiban, dan mengurus anak menjadi anak yang soleh juga kewajiban yang lain. Betul benar? Iya. Tidak boleh kemudian durhaka pada orang tua, lalu kemudian berdalih dengan berbakti kepada anak. Tak bisa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yabirra walidayhi lam yazuk birra waladihi." Orang yang tidak pernah berbakti pada orang tuanya, orang yang tidak berbakti pada ibu bapaknya, dia tidak akan merasakan bakti dari anak keturunannya. Catat itu sabda Rasul. Orang yang tidak berbakti pada orang tua tidak akan pernah merasakan bakti dari anak keturunannya. Jadi kalau hari ini Bunda, kita berbakti pada orang tua kita pun masih hidup. Dan saya sudah melihat luar biasa. Sabda Rasul itu betul-betul Bunda ya. Kenapa ibu orang tua kaki mereka surga? Bayangkan Bunda, kalau lagi sehat gampang mulusnya. Alhamdulillah, bisa orang tua kita di kasur itulah semuanya diselesaikan. Sakit menahan, gak bisa bangun, makan minumnya semua di situ, MTK-nya semua di situ. Mudah gak ngurusnya Bunda? Gak. Walau anak kandung, gak mudah Bunda. Kalau bukan orang yang berhati mulia, yang punya pemahaman agama yang baik, tidak mungkin sanggup melakukan itu. Maka biar hidup berkah, kata para ulama, bakti pada orang tua. Apa tandanya? Salah satu bukti kita memuliakan orang tua bisa. Kita dapat gaji, dapat tambahan rezeki, dapat nikmat dari Allah. Jangan lupa bisa udah pasang beli daging. Mau buka puasa hari ini dagingnya 10 kilo. Ya jangan dikit-dikit. Ya berbagi maksudnya Bunda ya. Iya. Bunda ke pasar mau beli lauk, mau beli macam-macam. Dibawa ke rumah bersama keluarga misalnya. Orang tua kita di rumah yang lain. Ingat, ada ibu, ada
Kata Ustaz ini, ada 2 orang jamaah suami istri berangkat umroh, Bunda, meninggalkan anak dan keluarganya di rumah. Gak ada yang nunggu. Orang tuanya dari kampung dipanggil cuma untuk nunggu anaknya di rumah. Sementara mereka berdua suami istri berangkat umroh. Nah, saya tanya Bunda, kira-kira cara itu baik apa enggak? Enggak ya Bunda? Kenapa Bunda? Anaknya nggak Mau diajak, gak ada duitnya Bunda, duitnya kurang, umrohnya mahal. Ada Bunda nggak saya lihat? Hah? Oh iya. Sebenarnya menjawab pertanyaan tadi di TikTok tadi, sebenarnya saya setuju dengan Bunda. Jawaban itu tidak serta-merta benar dan tidak serta-merta salah. Kenapa? Misal begini, tadi orang tuanya dia panggil dari kampung, diminta untuk menjaga cucunya. Ya. Kalau misalnya si anak berdua yang pergi umroh ini memang sudah selama ini menunjukkan baktinya pada orang tuanya, mereka sudah dipenuhi segala kebutuhannya, hanya memang tidak bisa diajak umroh pada saat itu, mungkin karena juga persoalan anak cucu, ya kan? Anak mereka, mungkin juga persoalan anggaran yang belum ada. Saya katakan jawabannya tidak serta-merta salah. Karena yang model ini sah-sah saja orang tuanya diminta untuk menemankan cucunya, asal tetap hati orang tuanya dibahagiakan. Ya kan? Bagaimana cara membahagiakannya? Ya jangan cuma titip anaknya doang. Seluruh kebutuhan orang tua dan anaknya dipenuhi semua. Orang tuanya dibahagiakan. Pulang dari umroh dibeli emas 2 kilogram. Mau ya Bunda, saya pikir mau saya punya 2 kilo Ustaz. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maksudnya si orang tua tetap bahagia, dimuliakan, tetap menurut saya wajar-wajar saja. Iya. Ada benarnya Bunda, saya katakan nggak salah. Yang nggak benar itu kalau misalnya orang tuanya sudah dijanjikan mau umroh, Bapak Ibu segera berangkat ke kota, ke tempat kami, ayo berangkat, sudah kita tunggu mau umroh bahkan mau haji. Begitu orang tuanya sampai dari kampung halaman dari ujung Sumatera, begitu sampai di kota metro, ternyata orang tuanya cuma dibawa keliling ke Haji Menang. Setelah pulang dari Haji Menang, baru dititip cucunya, Pak, mau umroh, titip anak. Nah, ini kebangetan. Ya, birrul walidain. Jadi rumusnya itu tadi Bunda ya, yang tidak berbakti pada orang tua tidak akan merasakan bakti dari anak keturunannya. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau ada anak yang dia sombong pada Bapak Ibunya, sombong, culas, ngomongnya kasar, menyakiti, siap-siap, sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, ini Bapak perhatikan Bapak Ibu. Ya, sudah bisa dilihat dari kesehariannya. Ada di antara anak-anaknya itu yang sudah menunjukkan cikal bakal ke depannya, dia kelihatannya juga akan memperlakukan orang tuanya hal yang sama. Nauzubillah. Berhati-hati. Itu yang kedua Bunda ya. Yang ketiga, ini belum masih lama. Ya. Yang ketiga, kata Guru, biar berkah. Yang ketiga, kata para ulama, biar berkah hidup kita, cari harta yang halal. Ya Bu, mencari harta yang halal.
Iya, kayak halal ya. Yang buat jawabnya Bunda. Halal nggak kalau THR Bunda? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang dengar. Baik. Nah, mencari harta yang halal. Ada satu hal ini karena ini ibu majelis taklim Bunda. Saya harus ngomong lagi Bunda. Ya. Di majelis taklim. Ya, karena mencari harta yang halal. Harta halal itu penting Bapak Ibu. Penting Bunda ya. Penting sekali. Ya. Dan bab halal haram itu paling banyak terjadi pada bab jual dan beli dan utang piutang. Jual beli dan utang piutang. Nah ini saya ngomong lagi di majelis ini supaya nanti saya tidak dipertanyakan Allah di akhirat kenapa saya tidak menyampaikan. Ya, saya sering ditanya oleh ibu-ibu di majelis taklim di musola-musola, masjid-masjid, anggota dasar semuanya. Ya dasar semua Bunda ya. Kan ada kelompok-kelompok itu. Nah, kan biasanya dalam kelompok-kelompok kegiatan bunda-bunda itu kadang-kadang ada arisan, ini Bunda ya, bunda ya, arisan itu boleh nggak? Boleh, arisan itu boleh halal thayyibah. Karena arisan itu adalah ya hutang bergantian, bergantian jadi status pemutang. Ya, dia halal, boleh. Ya, karena sebenarnya Anda nabung 1.000, narik 1.000. Boleh. Yang nggak boleh Anda nabung 1.000, narik 1.100. Ya, dipotong, udah dipotong 100, dipotong pula perasaannya kan? Ya, baik. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya sudah sering dengar di majelis-majelis taklim bunda-bunda itu kadang-kadang ada uang yang itu dipinjamkan kepada anggota. Benar nggak Bunda? Benar nggak? Ada tabungan majelis yang itu dikumpulkan lalu dibagi pinjamkan kepada anggota. Benar nggak? Saya masih dengar di majelis-majelis taklim itu masih ada uang tabungan itu tadi dipinjamkan pada anggota. Kalau ada anggota yang pinjam lalu dibilang, "Bun, nanti pinjamnya 100 ya, baliknya 105.000. 5.000-nya untuk tabungan kita bersama." Ada yang dari itu Bunda? Ada Pak? Ada di tempat lain, Bunda nggak ada. Tempat lain ada. Ada Bun? Oke, karena ada, ya ada. Ya, saya ingin mengatakan Bunda, saya sudah sampaikan lama ini, tapi tetap aja masih ada yang kadang sulit menerima. Selalu dia menjawab begini, "Oh Ustaz, ini tabungan tadi, misal saldo tabungan tadi 1 juta, kami pinjamkan pada 5 orang, masing-masing pinjam 200. Uang 200 itu setelah dia sampai waktu temponya, dikembalikan biasanya 210.000. Nah, uang 10.000 yang dipinjam oleh 5 orang tadi berarti akan terkumpul 1.050.000. Benar-benar ya? Nah, uang 50.000 itu Ustaz, itu akan kami bagi rata dengan anggota. Benar begitu Bun ya? Enak dikasih duit Bun ya? Alhamdulillah. Pertinggiin ini. Pertinggiin ini itu Bunda. Uang 50.000 tadi statusnya apa dalam tinjauan fikih dan agama? Karena di dalam Islam sebentar, di dalam kajian fikih muamalah yang namanya riba di antara
Ingat bunda, kita meminjamkan uang karena ada kelebihan itu niatnya adalah membantu orang susah. Membantu orang susah itu tujuannya adalah ukhrawi, mencari pahala. Kalau bunda mencari pahala maksudnya, ya kan? Kalau mencari pahala, bukan mencari pahala, jangan begitu caranya. Itu asli riba bunda. Biarlah riba bagaimana Pak Ustaz, gampang saja. Itu yang membedakan apa? Silahkan dia minjam, gak usah ditentukan pengembaliannya berapa. Cukup diberikan himbauan pengumuman. Kalau nggak ngasih tulis terlalu, ya kan? Maksudnya enggak. Tetapi himbauan ini bunda uang bersama. Mau ada kelebihan, nggak ada kelebihan, alhamdulillah ada, alhamdulillah nggak ada. Innalillah. Nah itu lebih sehat dunia akhirat bunda. Ya, itu lebih sehat bunda. Kalaupun tidak ada kelebihan nggak apa-apa, yang penting modalnya nggak hilang. Mana yang penting modal atau untungnya? Modalnya bunda ya, begitu kan bunda? Modalnya dulu. Untungnya di mana? Tidak semua urusan dunia ini harus dihitung dengan rupiah. Benar pun? Ya? Benar-benar ya? Begitu. Jadi ini mohon maaf bisa sampaikan mumpung di Ramadan. Tadi judulnya biar berkah, biar